Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini tanggal 9 Juli ya, 2023, saya baru saja tiba di Bengkudai, desa Bengkudai apa ini ya? Hidup ya, dalam rangka Lorong Permata, iya, lorong Permata ya, Kursi 3. Kursi 3. Kebetulan itu akan mendapatkan informasi tentang penanganan saya terhadap anak ini. Siapa namanya ini? Billy. Beberapa bulan yang lalu memang anak ini dapat gangguan sakit perut, bahkan sampai kejang-kejang ya, Iya. hampir pingsan, dan itu berkali-kali terjadi. Kemudian mereka langsung bawa ke saya di rumah ya, di Bilalang. Alhamdulillah beberapa kali saya tangani pada saat itu, dan sampai saat sekarang pun masih ada air yang bisa dia minum. Dan tentunya kita lihat sudah ada sehat ya, sudah sehat, sudah baik, sudah sembuh insyaallah. Dan ini masuk kategori daripada pengobatan alternatif kalau ada gangguannya, aura yang negatif. Dan itu yang kebanyakan tentu yang datangani selama ini dari perguruan Pranasakti. Tentu ya, sebagai wakil guru utama Pranasakti kawasan Timur Indonesia, tentu senantiasa menginformasikan, menyampaikan kepada teman-teman semua di mana saya berada. Dan kegiatan saya ini masih berkesinambungan karena memang penyakit yang ditangani secara alternatif seperti ini tidak pernah sunyi ya. Tetap ada-ada saja, baik itu anak-anak maupun yang sudah dewasa, sampai orang tua pun ya tentunya perlu ada penanganan secara alternatif. Di samping ada dari medis, juga setelah tidak ada perubahan misalnya, maka saya akan tangani insya Allah, dan kebanyakan tertolong, bisa teratasi. Tentu ini semua adalah izin Allah, karena sebagaimana biasa saya sampaikan bahwa di dalam perguruan Pranasakti ini ada pelatihan demi pelatihan, latihan fisik, pengaturan pernapasan. Sesudah itu kita takarrub ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, zikir-zikir. Dan insya Allah dengan hasil itu semua, energi yang kita latih itu dibalut dengan nilai-nilai zikir kepada Allah, tentu akan membawa manfaat dan bisa disalurkan kepada orang-orang yang perlu dibantu, sebagaimana anak yang dirasakan oleh anak ini paling itu ya. Dan insya Allah tentu dengan izin Allah, sampai dengan saat ini anak ini sudah sembuh. Insya Allah sakitnya tidak datang lagi, dan tentu sebentar lagi bapaknya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana awal terjadinya anak ini kena penyakit atau sakit perut sampai kejang-kejang, bahkan tak sadarkan diri, seperti itulah. Yang demikian
kita dengarkan beberapa kata barangkali atau beberapa hal yang disampaikan oleh ayahnya ini tentang kronologis mulainya penyakit ini menimpa kepada anak pada ini. Demikian, sebentar lagi kita akan dengarkan seperti apa, kita akan saksikan. Oke? Dan saya ada cucu saya mengalami sakit kejang-kejang dan mata tinggi. Jadi waktu itu sudah 1 tahun mencari pengobatan, lantas saya bawa di Bilalang dan teman saya di Bilalang langsung menangani pengobatan alternatif dan guru saya bernama Pak Piloto Damukala yang ada di Belalang. Sekarang anak saya sudah sembuh dan sudah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah, ya, demikianlah kesaksian dari kakeknya yang tentunya tadi bapaknya yang saya komentari, namun tiba-tiba kakeknya ingin berkomentar untuk memberikan kesaksian pada cucunya ini. Ya, sudah disampaikan tadi, alhamdulillah, tentang kronologis daripada awal sakitnya anak ini, dimana pada awalnya tentu pada dasarnya sakit perut dan sekaligus istilahnya kejang-kejang, bahkan tak sadarkan dirinya seperti itu. Ya, tentu menurut informasi dari kakaknya, orang tuanya ini ya sudah bawa ke medis juga, namun tidak segera teratasi, sehingga mereka langsung ke rumah saya di Bilalang. Nah, seperti itulah, sampai di Bilalang saya tangani tentu secara alternatif tentu pada anak ini. Saya salurkan tenaga sebagaimana saya sampaikan tadi pada awal penyampaian saya. Kemudian disalurkan tenaga dan dibikinkan air, salurkan tenaga juga di air dan dia minum. Alhamdulillah beberapa menit kemudian anak ini mulai ada perubahan pada saat itu, ya. Ya. Dan pada akhirnya tentu beberapa kali saya tangani karena memang kelihatannya memang penyakitnya atau yang menimpa anak ini harus secara kontinuitas untuk penanganannya, karena kalau cuma 1-2 kali kelihatannya belum bisa teratasi, sehingga berkali-kali orang tuanya ya ke rumah. Awalnya kakeknya juga ke rumah di Bilalang, dan sesudah itu orang tuanya 1-2 hari ke rumah lagi, minta air untuk dipasangkan tenaga dan penanganan demi penanganan. Ya, pada akhirnya ya anak ini sudah teratasi, dan sampai dengan saat ini anak ini sudah membaik, bahkan sudah sembuh, alhamdulillah. Ini semua tentu sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa turunkannya Al-Quran itu sebagai obat tentunya dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu jelas bahwa Al-Quran itu sebagai obat
dan sebagai rahmat tentu bagi orang-orang yang beriman atau percaya. Karena itu pengobatan alternatif dari perguruan perang sakti itu secara syar'i ya, melalui tentu ada latihan-latihan fisik, pengaturan pernapasan, selanjutnya dibaringi dengan ibadah demi ibadah, salat-salat hajat, ya, takarrub ya, zikir-zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sesudah itu kita doakan melalui air yang dia minum, disalurkan tenaga melalui konsentrasi sehingga pada akhirnya bisa akan membawa manfaat, dan orang yang ditangani ya tentu insya Allah kebanyakan mendapatkan kesembuhan, dan sembuh itu tentu izin Allah. Nah, jadi ada kaitan usaha kita, riyadhah kita terhadap latihan, terhadap ibadah. Nah, itu semua sangat mempengaruhi di dalam penanganan demi penanganan kepada orang-orang yang perlu ditangani secara alternatif. Saya kira kepada semua teman-teman di mana saja berada ya, sahabat-sahabat semua di mana saja berada, tentu ini perlu disampaikan terutama kepada teman-teman. Silakan latihan demi latihan, silakan takarrub kepada Allah SWT, dan silakan juga memberi pertolongan melalui pengobatan alternatif kepada siapa saja di sekitar Anda, di kawasan timur Indonesia atau di mana saja. Silakan, dan insya Allah kalau kita betul-betul yakin, insya Allah penyakit itu akan bisa teratasi. Ya, dalam hadis kan setiap penyakit ada obatnya kecuali maut. Saya kira itulah yang beberapa hal yang disampaikan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, terima kasih pada sahabat semua dan teman-teman semua perguruan perang sakti kawasan timur Indonesia. Mohon maaf ya apabila ada yang kurang, lebih kurang sekali lagi saya mohon maaf. Tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.